Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu pada mata kuliah Sejarah Islam Minoritas. Adapun tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Islam minoritas di Asia Tenggara non-Muslim, di mana kita khususnya menyoroti tentang minoritas Muslim di Thailand Selatan atau Patani. Adapun tujuan capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada tema hari ini ialah agar mahasiswa mampu menelusuri proses historis terbentuknya komunitas Muslim di Thailand Selatan dan mereka mampu mengidentifikasi hubungan antara kolonialisme dan konflik etnoreligius yang terjadi di kawasan tersebut, serta memberikan justifikasi tentang timbulnya ekstremis atau gerakan separatis di wilayah tersebut. Perlu kita garis bawahi di sini bahwa Patani, Muslim Patani di sana, posisi mereka bukan sebagai pendaki, tetapi sebelum ada pemerintahan negara Thailand, mereka sudah menjadi kesultanan yang berdaulat yang bernama Kesultanan Patani. Kesultanan Patani adalah salah satu kesultanan yang cukup berpengaruh di Asia Tenggara pada masanya. Mereka pernah menjadi pusat perdagangan dan pusat pendidikan Islam yang juga melahirkan tokoh-tokoh terkenal. Masa kejayaannya dipimpin oleh yang kita sebut dengan Ratu Pelangi, yaitu ada Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu, dan Ratu Kuning. Titik balik dari kesultanan sehingga mereka menjadi minoritas terjadi pada tahun 1785, di mana Kesultanan Patani ditaklukkan oleh Kerajaan Siam, sehingga wilayahnya akhirnya terbagi menjadi 7 wilayah yang dipimpin oleh 7 pemimpin kecil. Lalu selanjutnya pada tahun 1909 terjadi perjanjian Anglo-Siam, yang mana perjanjian antara Inggris dan Siam yang akhirnya menarik garis wilayah demarkasi Semenanjung Melayu sehingga memasukkan wilayah Patani ini ke dalam wilayah Siam atau Thailand. Lalu pada periode berikutnya pada tahun 1930-an, Perdana Menteri Thailand yaitu Piwun Songkram menerapkan sebuah kebijakan yang disebut Arataniom, yaitu ia menginginkan satu identitas Thailand sehingga bahasa Melayu dilarang, pondok pesantren sangat-sangat dibatasi keberadaannya karena ia menginginkan masyarakat Patani berasimilasi sepenuhnya dari segi budaya, agama, dan lain sebagainya menjadi Thailand. Akibat dari kebijakan ini timbullah resistensi. Salah satu yang paling terkenal dan diingat adalah resistensi yang dilakukan oleh Haji Sulong. Haji Sulong menginginkan otonomi bagi wilayah Patani. Namun respon pemerintah justru Haji Sulong dihilangkan secara paksa yang sampai sekarang tidak jelas kabarnya. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1954. Kejadian tersebut terus bereskalasi sehingga menghasilkan Barisan Revolusi Nasional, Patani United Liberation Organization, dan puncak eskalasi tersebut terjadi ketika tragedi Kruese dan Takbai yang menimbulkan ribuan korban. Kejadian tersebut sungguh meninggalkan luka yang cukup dalam bagi masyarakat Muslim Patani karena mereka sangat direpresi sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Kejadian tersebut terus bereskalasi sampai kejadian berdarah terakhir di tahun 2014. Selanjutnya di periode sekarang kedua belah pihak, baik dari pihak pemerintah Thailand maupun pihak Patani, para pejuang Muslim Patani, mereka sudah mulai mengarah kepada perjanjian damai. Namun belum bertemu solusi sampai sekarang karena memang konstitusi kerajaan Thailand yang
tidak memberi ruang untuk otonomi bagi masyarakat Pati. Saya rasa begitulah sedikit penjelasan tentang keadaan Muslim minoritas di Patani, bagaimana sejarahnya, bagaimana dinamika, perkembangan, dan eskalasi-eskalasi yang terjadi yang menimpa saudara-saudara Muslim kita di Patani. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.